Selamat berjumpa anak-anak, dengan saya Pak Thomas. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Namun sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kami. Dan saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Pak Thomas ambil dari buku ini. Ini merupakan pelajaran bab 8 kelas 4 dengan tema hidup bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Alkitab kita akan ambil dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai Kejadian 8 ayat 28. Tujuan pembelajaran hari ini, kami mengajak kalian semuanya untuk senantiasa bisa mengucap syukur jika Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kita. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia bukan semakin bertambah baik, tetapi justru manusia semakin bertambah jahat. Ingat kisah Kain dan Habil? Bersaudara ini, akhirnya salah satu di antara mereka meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia bukan semakin bertambah baik, tetapi semakin bertambah jahat. Lalu Tuhan berfirman, Tuhan berkata, "Aku menyesal menjadikan manusia." Ini menandakan bahwa Tuhan begitu prihatin dengan kehidupan manusia zaman itu. Dan Tuhan akan menghukum manusia dengan suatu bencana. Namun, Tuhan menjumpai salah seorang anak Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ia adalah Nuh beserta keluarga. Nuh memiliki 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, "Nuh, buatlah bahtera yang panjangnya 133 meter, lebarnya 22 meter, dan tingginya 13 meter." Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi ingat, Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan, sehingga Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian Nuh beserta keluarganya membuat bahtera. Selain itu, perintah Tuhan bahwa bahtera itu harus dibuat di atas bukit. Bagi orang lain ini merupakan pekerjaan yang tidak bisa dipikirkan oleh nalar manusia. Biasanya orang membangun bahtera itu di tepi laut. Tetapi pada saat itu Nuh membangun di atas bukit. Bagi orang-orang ini merupakan pekerjaan yang konyol. Tetapi Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan, sehingga Nuh melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh membuat bahtera itu. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dan pada akhirnya, Nuh bisa menyelesaikan bahtera itu dengan baik.
luar biasa. Tiba saatnya Tuhan mendatangkan musibah. Hujan turun 40 hari, 40 malam. Kalian bisa bayangkan kan? Jika kalian tinggal di Surabaya, sehari hujan, beberapa tempat di Surabaya banjir. Dan bayangkan lagi, jika pada saat itu Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari, 40 malam, tentunya banjir besar terjadi. Dan Tuhan memerintahkan setiap jenis binatang yang diciptakan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera itu sepasang demi sepasang. Nuh akhirnya masuk ke dalam bahtera itu. Dan Tuhan menutup pintunya. Akhirnya air semakin hari semakin bertambah banyak, air semakin hari semakin bertambah banyak, dan akhirnya bisa mengangkat kapal itu. Tentunya setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi mati saat itu. Hanya Nuh dan setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya hidup karena pertolongan Tuhan. Setelah kapal itu terapung beberapa lama-lamanya, dan pada akhirnya kapal itu terkandas di Bukit Ararat, Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera itu. Lalu Nuh melakukan sesuatu yang patut kita contoh. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh keluar dari bahtera itu. Dan Nuh membuat mezbah korban bakaran. Dan Nuh mempersembahkan korban bakaran. Dan inilah yang patut kita contoh. Biasanya kalau kalian diberi sesuatu, pasti kalian berterima kasih. Itu betul banget. Seperti halnya Nuh saat itu. Ketika Tuhan sudah menolong kehidupan Nuh, dan Nuh keluar, dan Nuh mengucap syukur, dan Nuh melakukan salah satunya itu apa? Mempersembahkan korban bakaran. Anak-anak, saya mengajak kalian semuanya untuk belajar berterima kasih kepada Tuhan jika engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Arti bersyukur adalah berterima kasih. Ada berbagai alasan mengapa kita harus bersyukur. Satu, karena Allah telah menyelamatkan kita dan Allah telah mengampuni kesalahan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Yang kedua, Tuhan Allah itu baik. Mazmur 136 ayat 1. Ada pujiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik, dan sebagainya. Mengajarkan kita untuk apa? Bersyukur. Sesungguhnya ada banyak bukti pemeliharaan Allah dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Contohnya, Allah sudah memberikan keluarga yang komplit pada dirimu. Allah sudah memberkati apa yang kamu makan dan minum hari ini. Terlebih di situasi yang kurang baik ini, di mana virus menyebar di mana-mana, dan kamu dalam kondisi sehat hari ini, itu adalah hal yang patut kita syukuri dari Tuhan. Lalu bagaimanakah caranya kita mengucap syukur? Banyak cara yang bisa kita kerjakan. Misalkan kamu menyanyi, misalkan kamu berdoa, misalkan kamu melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan hati orang tuamu. Itu adalah cara kamu mengucap syukur. Banyak hal yang bisa kita kerjakan yang menandakan bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kerjakan itu. Tuhan akan memberkati kehidupanmu.
Silakan kamu buka bukumu dalam halaman 59. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nanti kamu kerjakan setelah pembelajaran hari ini. Ini tugas kalian. Kamu kerjakan dan kumpulkan di guru agama masing-masing. Nanti kamu foto dan kirimkan kepada guru. Di nomor 4 itu adalah tabel. Itu merupakan pertanyaan di tabel A, dan di tabel B itu jawabannya. Misalkan contohnya, nama-nama anak Nuh. Pak Thomas tadi sudah sebutkan. Kalau kamu perhatikan penjelasan Pak Thomas, kamu bisa menjawab. Yang nomor 3, berapa panjang bahtera yang dibuat Nuh? Nomor 4, lebarnya, tingginya. Itu bisa kamu kerjakan. Ingat, belajar untuk mengucap syukur dengan cara mengerjakan pelajaran ini yang terbaik, itu cara yang bisa kamu lakukan untuk mengucap syukur. Lalu di dalam buku paketmu juga itu ada pertanyaan, ada sebuah proyek yang harus kamu kerjakan. Bisa kamu pilih di antara 3 proyek itu. Nanti kamu pilih, misalkan contoh, saya mau membuat sebuah karya kreatif yang menunjukkan rasa syukur. Misalkan kamu ketika kamu berdoa, minta tolong orang tuamu kamu foto, terus kemudian fotonya kamu cetak, kemudian kamu taruh di kertas HVS, terus kamu tulis kata-kata di situ. Saya mengucap syukur kepada Tuhan hari ini karena Tuhan sudah menolong saya. Kamu hiasi apa yang kamu buat itu, dan kemudian kamu kasih mungkin ayat-ayat emas. Itu merupakan salah satu karya yang bisa kamu buat. Kamu bisa bebas pilih di antara 3 itu. 1 yang kamu suka kamu pilih dan kamu kerjakan. Oke, Pak Thomas akan tutup pelajaran hari ini. Namun sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dulu. Melalui lagu ini, Pak Thomas mengajak kalian untuk senantiasa bersyukur. Karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan ini. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ingat, belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik kepada kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami agar kami selalu mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup. Dan kami percaya Tuhan, melalui pembelajaran hari ini, anak-anak boleh diingatkan untuk belajar mengucap syukur terhadap apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Kami serahkan semuanya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur menyerahkan hari ini. Haleluya. Amin. Hari ini kita sudah belajar bersyukur, dan saya harapkan kalian untuk belajar mengucap syukur jika Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Senantiasa mengucap syukur. Dan lain kali bisa ketemu dengan saya dengan pembelajaran yang lain, dan terima kasih, sampai jumpa.